Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik luar biasa begitu ya. Borok di tubuh KPK, pungli di rutan, cabuli istri napi, tilap uang dinas. Ada apa begitu kan ya? Dalam pekan akhir ini begitu ya, 1 bulan lebih begitu ya, gorengan-gorengan KPK selalu ada begitu. Dalam artian apa? Berita-berita yang menghebohkan ternyata ya. Kenapa baru sekarang ditemukan itu begitu? Inilah kebobrokan si Firly Bahuri kalau menurut saya pribadi. Kenapa begitu ya? Ya, seorang pemimpin itu kan seharusnya memecat siapa yang melakukan dan oknum-oknum yang melakukan itu begitu kan? Ya. Apalagi pungli di rutan KPK, cabuli asusila dan sebagainya, ada tilap uang dinas dan sebagainya begitu kan. Biar dipercaya oleh masyarakat begitu kan ya, tindakan seperti itu begitu. Ketika ada oknum yang melakukan itu, pecat semuanya ya. Jangan hanya ada di pelanggaran kode etik sana sini begitu kan ya, tahu-taunya kebal hukum di situ begitu ya. Menurut saya pribadi mengapa saya katakan bobrok begitu ya? Karena selama ini begitu kan, kalau Firly Bahuri ya ingin membersihkan di dalamnya, bersihkan semua sekarang ya. Ya, mulai dari oknum-oknum yang memainkan itu begitu. Jangan diberikan sanksi. Jangan sanksiannya ya langsung pecat saja begitu kan ya. Ya kalau dipecat itu kan biar efek jerah kepada siapapun di situ begitu. Biar lembaga ini begitu dipercaya lagi oleh masyarakat begitu kan. Sekarang sudah terbukti bagai masyarakat hari ini sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga KPK selama ini begitu kan. Karena bobrok di dalamnya begitu. Bayangkan, karena saya mengkritik pribadi sebagai rakyat kecil begitu ya, mengkritik kepada KPK karena saya ingin rasa cinta kepada KPK selama ini begitu. Bayangkan begitu ya, dengan adanya KPK ini bisa memberantas korupsi begitu ya, bisa kena OTT siapapun orangnya begitu. Yang penting itu adalah melanggar hukum begitu ya. Tapi kita lihat saja nanti perkembangan selanjutnya. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Sejak jadi ASN ya makin hancur ya. Aja kalian men KPK ini. Episode awal itu ya, KPK benar-benar lembaga extraordinary crime ya. Sejak rezim ya Zainuddin Ciro lah berubah jadi lembaga extraordinary uang lender ya. Kita lihat saja begitu ya. Tes TWK udah kayak tes formalitas doang ya. KPK komisi ya ini banyak sekali kritikan netizen. Karena apa? Karena sudah tidak begitu percaya lagi terhadap lembaga KPK hari ini. Masyarakat jelata begitu kan ya, seperti saya begitu. Masyarakat jelata kita harus tahu begitu seperti apa bobroknya KPK, seperti apa ya kebersihan begitu ya, bersihnya KPK selama ini begitu kan. Kalau seperti itu masa masyarakat mau percaya begitu kan? Saya mengkritik ini atas nama rasa cinta kepada KPK begitu kan ya. Kita usut tuntas siapa di dalamnya, oknum-oknum yang dimainkan di situ ya. Kita habisi begitu, dalam artian bahwa kita sikat di situ ya, pecat di situ semua, jangan beri sanksi begitu ya. Mereka itu lolos tes WBK ya, TWK ya. Bahkan lembaga pemberantasan korupsi ya, tapi nilep duit ibarat maling disuruh jaga gudang ya ambiar. Betul juga begitu kan, ibarat ini ada gudang ya, yang jaga itu maling di situ begitu, tahu-taunya dikorupsi begitu kan. Itu kan sudah jelas di situ begitu ya. Ini kritikan dari netizen begitu, tertawa netizen jadi ojol oposisi. Bayangkan begitu, sama begitu kan, disuruh disuruh jaga gudang, tapi yang jaga itu adalah maling begitu ya, habis di situ begitu kan. Maka jangan beri kesempatan bagi orang-orang yang melakukan itu begitu kan, pecat saja begitu ya. Kalau memang itu di dalamnya masih tidak mau begitu kan, dalam artian tidak dipecat, ini kebobrokan si Firly Bahuri begitu ya. Berarti pembangunan manusia yang gagal ya. Bobrok sekali KPK hari ini. Pertanyaan, apa masih pantas ya mengadain orang ya, mengadilin orang ya, betul begitu kan ya. Orang diadili sana sini, kasihanlah orang-orang yang berjuang di situ begitu kan ya. Karena sudah berjuang di situ tapi tahu-taunya apa begitu, di dalamnya sendiri yang melakukan seperti itu begitu ya. Bahkan orang-orang seperti ini kita lihat saja begitu nanti begitu ya. Bahkan ini alhamdulillah berkat Dewan Pengawas KPK hal seperti ini bisa ketahuan. Ya, Dewan Pengawas saja tidak bisa memecat begitu kan? Ya, apakah benar seperti itu begitu? Mari kita saksikan bersama bahwa persoalan-persoalan seperti ini sepertinya Dewas KPK sudah memecat Firly Bahuri kalau sudah melanggar seperti itu begitu. Tapi tunggu saja giliran Karyoto yang kemudian ya yang akan memeriksa Firly Bahuri. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya, borok di tubuh KPK, pungli di rutan, cabuli istri, napi ya, tilap uang dinas. Wah, luar biasa begitu ya, dikutip dari Demokrasi ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK seolah tak henti-hentinya menjadi sorotan. Ini dipicu oleh pegawai KPK dalam beberapa hari terakhir yang bertubi-tubi mengoncang tubuh lembaga anti rasuah. Bahkan awal terungkap kasus pungutan liar atau pungli di rutan KPK belum lama ya berselang ya muncul kasus yang lebih menggegarkan ya, yakni aksi petugas rutan KPK yang melakukan pencabulan terhadap istri tahanan koruptor. Bayangkan begitu kan, begitu kacaunya mereka begitu ya. Terbaru untuk kasus pegawai KPK yang menilap uang anggaran untuk dinas ke luar kota. Kasus ini melibatkan pegawai di bagian administrasi ya. Dengan anggaran segitu pasti dilakukan begitu ya, dicolong begitu ya, maling teriak maling begitu, maling teriak maling begitu. Bahkan kasus pungli di rutan KPK ya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa ada puluhan pegawai lembaga anti rasuah yang sudah dicopot dari jabatannya. Mereka dicopot setelah terlibat kasus pungli di rutan KPK. Sebanyak 15 kalau nggak salah begitu ya, diperiksa di situ begitu. Kita tahu saja bahwa persoalan seperti ini kita harus ungkit begitu kan. Saya di satu sisi mengapresiasi sekali kepada langkah Dewas KPK ini begitu kan, tapi di satu sisi saya mengkritik keras begitu. Seharusnya yang juga dipecat ini kan ketegasan dari si Firly Bahuri di situ begitu kan ya. Kenapa si Firly Bahuri masih lolos begitu ya dalam kode etik begitu. Sebelumnya kasus pungli di rutan KPK pertama kali terungkap ya di pengawas KPK ya, berdasarkan keterangan Dewas KPK. Pungli terjadi mulai Desember 2001 sampai Maret 2022. Ya, jumlah ya hasil yang dilakukan ya petugas rutan KPK disebut-sebut mencapai 4 miliar. Bayangkan begitu ya. Bahkan ini cabul istri ya, belum lama sejak kasus pungli di rutan KPK ya muncul kasus pencabulan di tubuh KPK. Lagi-lagi petugas rutan di KPK kembali membuat ulah dengan melecehkan istri narapidana kasus korupsi. Petugas rutan bernama Mustarsidin secara bejat memaksa korban melepaskan pakaian ya sambil video call ya. Pelaku memaksa korban melakukan hal itu demi memuaskan hasratnya ya. Bayangkan begitu ya. Bahkan detail kasus pencabulan itu terungkap ke publik setelah Dewas KPK merilis dokumen salinan sidang etik kepada pelaku ya. Dalam dokumen itu terungkap bahwa pelaku bertemu korban saat korban mengunjungi suaminya yang ditahan pada 15 Agustus 2022. Sejak saat itu pelaku yang berusia 35 tahun tersebut terus menghubungi korban untuk menanyakan kabar serta memberikan kabar tentang suami korban serta memberikan kabar tentang suami dari korban. Ya, saling mengkabari di situ begitu ya. Mungkin titip salam kepada suami yang di sana, suami menitip salam kepada istri di situ melalui pihak ketiga begitu kan. Bisa saja di situ begitu ya. Akhirnya mau tidak mau ya di sini. Bahkan Mustarsidin menghubungi korban melalui Telegram dan WhatsApp ya. Tak sampai di situ, Mustarsidin juga selaku menceritakan kehidupan pribadinya kepada korban. Komunikasi itu membuat pelaku mulai percaya diri dan berani melakukan hal yang lancang kepada korban. Bahkan pelaku memaksa korban untuk telanjang dan menunjukkan bagian intim melalui fake video call ya. Jika tidak, pelaku mengancam akan mempersulit pertemuan korban dengan suami di rutan. Bahkan pelecehan itu dilakukan Mustarsidin berkali-kali, bahkan ia juga memeras korban sebesar 72,5 juta ya. Uang itu ditransfer korban adalah rekening waktu ya rentang waktu Agustus Desember 2022. Bahkan ini kasus tilap uang dinas ya, ini baru bejatnya luar biasa di situ begitu ya. Terbaru muncul dugaan kasus korupsi di lingkungan KPK. Pegawai KPK di bagian administrasi diduga telah menilap anggaran uang ya dinas di luar kota sebesar 550 juta. Kasus korupsi itu berasal dari terungkap setelah jumlah pegawai KPK mengeluh mereka mengalami pemotongan biaya operasional ya. Bahkan setelah adanya aduan tersebut, pihak KPK ya kemudian melaporkan ke pihak inspektorat ya. Kasus itu langsung ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK. Akhirnya KPK yang membebas tugaskan para terduga pelaku demi kelancaran proses pemeriksaan. Tak hanya itu, KPK ya selanjutnya juga akan melaporkan pelaku ke Dewas KPK guna menindaklanjuti ya pelanggaran etik ya. Ya kita pecat saja mereka begitu jangan hanya pelanggaran-pelanggaran sana sini tahu-taunya nanti juga tidak dipecat begitu kan. Biar efek jerah kepada siapapun, pecat mereka begitu kan. Ya, satu-satunya alternatif itu adalah pecat dan dihakimi di situ begitu kan, masukkan ke penjara di situ begitu ya, biar menjadi efek jerah kepada siapapun. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.